otomatis kita sudah bisa mengakses Excel tersebut. Saya yakin kalian pernah buka, dikirimkan link Excel, kemudian yang dibuka itu lewat Google Drive-nya. Gitu. Nah, itu salah satu implementasi dari cloud computing. Gitu. Nah, salah satu implementasi lagi tambahannya adalah penggunaan Zoom ini. Zoom itu adalah perangkat yang tidak perlu diinstal full ke dalam komputer kita ketika kita menggunakan itu. Cukup hanya sebagai pemicu saja, sebagai identifikasi, kemudian kita connect ke internet, maka kegiatan komunikasi bisa berjalan. Nah, itu salah satu implementasi dari cloud computing. Nah, misalnya Zoom. Zoom ini bekerja, saya misalnya sebagai dosen, kemudian kalian yang mau belajar, itu sama-sama mengakses internet. Yang kita kunjungi adalah aplikasi dari Zoom ini. Jadi bukan koneksi yang langsung dari saya, kemudian langsung terhubung secara point to point dengan kalian semua. Tetapi kita sama-sama mengakses sebuah server, nanti dari server itu yang akan melanjutkan datanya ke klien atau ke stasiun kalian. Misalnya Anda terhubung menggunakan HP, menggunakan laptop, seperti itu. Jadi ini juga kadang kan misalnya kita mau laksanakan, ini kita mau seminar nih. Misalnya kita mau bikin seminar, kemudian menggunakan Zoom. Ada pemikiran bahwa kalau mau bikin seminar, kemudian kita menggunakan Zoom, maka kekuatan internet kita harus kuat gitu. Karena mungkin anggapannya seakan-akan ini misalnya taruhlah saya menjadi pelaksana seminar, kemudian nanti ada pesertanya apa gitu ratusan bahkan ribuan, seakan-akan kita yang mensuplai datanya satu persatu. Jadi tidak seperti itu ya. Inilah konsep dari atau kemudahan atau kelebihan dari konsep cloud computing. Karena kita bisa mengakses sebuah aplikasi tanpa membedakan kita mau mengakses melalui HP kah, melalui komputer, atau melalui tablet. Dia enggak permasalahkan. Silakan akses apa saja, silahkan menggunakan apa saja untuk mengakses Zoom. Gitu. Yang kita gunakan performa Zoom itu sebenarnya aplikasi yang ada di servernya Zoom. Gitu. Jadi seandainya misalnya kita pindahkan ke gaya berpikir lama bahwa ketika kita menggunakan Zoom itu harusnya komputer kita ini harus speknya harus misalnya prosesornya ini, memorinya sekian karena menjalankan kompresi voice sama video sedemikian rupa gitu. Tapi karena kita menggunakan cloud computing, teknologi cloud computing, maka aplikasi tersebut sebenarnya hanya jalan atau semua proses kompresi data, kompresi image, kompresi video itu berjalan di komputernya atau servernya Zoom. Kita walaupun pakai komputer spesifikasi yang rendah, menggunakan smartphone misalnya, tetap bisa terkoneksi menggunakan Zoom. Nah itu penggunaan cloud computing. Masih banyak lagi penggunaan cloud computing. Salah satu ciri khas penggunaan cloud computing ini adalah karena kita harus terhubung dengan internet dulu, cloud ini dulu. Tadi kerugiannya, kalau misalnya tidak connect sama internet, otomatis kita tidak bisa mengakses aplikasi tersebut. Itu cloud computing. Jadi termasuk saya nanti saya perlihatkan misalnya ini salah satu
saya buat presentasi menggunakan teknologi cloud computing juga karena saya menggunakan aplikasi yang berjalan di internet untuk membuat presentasi. Gitu. Ini salah satu juga cloud computing. Saya menggunakan canva.com. Jadi sebuah aplikasi juga desain untuk grafis, pembuatan presentasi dan lain-lain ya. Itu ada banyak lagi aplikasi-aplikasi yang berbasis cloud computing. Yang jelas cloud computing ini adalah identifikasinya pasti dia wajib menggunakan koneksi internet. Tidak akan berjalan ketika koneksi internet tidak ada. Gitu. Ada Google Drive. Google Drive juga sama. E-learning kita juga sama. E-learning ini berjalan ya ketika kita connect sama internet, server yang beraksi semua, yang mengolah data kita semua itu ada di server. Tidak perlu diinstal di komputer kita, dan yang penting connect internet, kita kunjungi, oke, aplikasi bisa berjalan. Apalagi contohnya yang lain, cloud computing, misalnya kompres, merubah misalnya dari Word menjadi PDF. Nah, ada juga online. Nah, itu juga termasuk cloud computing. Seperti itu ya. Bisa dipahami mengenai cloud computing? Siapa? Siapa? Ya. Sebenarnya sih saya berharap ini cloud computing ini banyak bisa kita apalagi namanya diskusikan ya. Kalian kalau misalnya mau juga ngecek apa sih cloud computing ya, sambil buka internet lihat cloud computing, oh benar nggak ini apa yang disampaikan oleh Pak Asnul misalnya, jangan sampai cuma apa cerita-cerita saja gitu. Nah, di sini ada model keamanan cloud. Salah satu lagi contoh misalnya penggunaan cloud computing itu adalah WhatsApp. WhatsApp itu sama. Semua aplikasi itu berjalan di server. Artinya aplikasi inti itu ada berjalan di server. Kita hanya di client ini tidak banyak proses yang dikelola di dalamnya. Hanya mengirim dan menerima saja. Gitu. Dan biasanya muncul di WA kita, ada keterangan di situ, di WhatsApp kita ada keterangan end-to-end encryption. Artinya ketika saya misalnya menelpon menggunakan telepon ke taruhlah Ida misalnya, nah itu biasa dilindungi oleh end-to-end encryption. Artinya encryption itu artinya kalau di Indonesia kan berarti disandikan. Jadi data yang saya kirim ke Ida itu atau sebaliknya Ida kirim ke saya, itu datanya disandikan. Jadi ketika misalnya ada lodek mau sadap di tengah-tengahnya pembicaraan saya ini, tidak dengan mudah bisa dia tahu, kecuali dia punya kuncinya juga, dia punya sandinya untuk memecahkan, karena datanya otomatis diacak di dalam. Gitu. Tapi pertanyaannya seperti ini. Kan katanya WhatsApp itu sudah dilindungi, artinya hanya 2 orang misalnya yang berkomunikasi, 2 orang itu yang bisa tahu gitu. Terus kenapa misalnya ketika ada misalnya persidangan atau kejadian masalah hukum, pihak polisi masih bisa mengakses data kita? Gitu. Seharusnya kan tidak ya, karena sama-sama sudah disandikan gitu. Gitu. Kira-kira apa alasannya? Ada yang tahu nggak? Saya ulangin ya. Di dalam WhatsApp itu sering sudah ada tulisan di situ end to end atau ujung sama ujung dilindungi dengan teknologi enkripsi. Enkripsi itu atau disandikan. Data yang misalnya nama gitu bisa teracak-acak menggunakan sandi, sehingga hanya saya dan yang saya tuju itu yang mengerti. Gitu. Namun pada kenyataannya data yang sudah lama terpacking begitu, ketika dibutuhkan dalam hukum atau persidangan masih bisa dibuka.
Masih bisa diambil capture ini ya bukti percakapannya, ini bukti waktu menelpon. Itu masih bisa dibuka oleh pihak kepolisian. Kira-kira gimana tuh? Ada yang tahu nggak penyebabnya kenapa bisa? Siap, tidak tahu, Pak. Hah? Cepat sekali menyerah. Dilacak sama kepolisian, Pak. Mungkin Hah? untuk keperluan tertentu, Pak. Ya, ya cocok sih untuk keperluan tertentu. Tapi kenapa bisa gitu? Karena mungkin kodenya dilacak sama kepolisian. Kodenya dilacak. Iya, Pak. Ya, ada sedikit lah menyentuh. Mungkin data-data kita yang selama kita dari KTP, dari data-data yang penting kita itu yang lengkapin yang biodata kita kan kita masukin dari KTP sampai semuanya itu mungkin sudah terdata sama pihak kepolisian. Jadi kalau seandainya ada nomor HP atau dari siapapun yang membuat pelanggaran, mereka bisa lacak, Pak. Lacaknya itu mungkin menggunakan kurang tahu sih kalau misalnya itu apa ya, cari dapatnya dari mana, Pak, tapi sih yang jelas sudah datanya lengkap dari awal kita lahir itu sudah terdata, Pak. Oke. Ada yang lain lagi? Silakan. Biasanya Laude itu punya pemikiran out of the box. Dia punya pikiran-pikiran brilian biasa. Gimana Laude? Ada punya komen? Bisa komen? Silakan. Mana Laude? Atau ada yang lain juga nggak apa-apa, silakan. Ya, ada ya. Oke, kenapa bisa kepolisian masih bisa buka gitu? Jadi semua aplikasi sekarang itu yang masuk ke Indonesia tidak hanya sekedar bisa diakses orang, tapi dia juga punya MOU juga. Jadi ada kesepakatan dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini ya termasuk pihak kepolisian gitu. Pokoknya ketika terjadi masalah hukum maka polisi punya hak untuk membuka gitu. Diberi hak untuk bisa meminta bukakan kembali apalagi namanya sandi tadi. Jadi mengenai sandi itu kan tidak dibuat serta merta juga antara saya misalnya ada dua pihak kemudian dibuatkan sandi. Tapi tetap itu sandi itu masih ada kuncinya yang dipegang oleh si pembuat aplikasi. Gitu. Jadi ya ketika pihak kepolisian, kejaksaan atau pihak yang berwenang dalam kegiatan hukum, nah dia bisa mengakses data-data tersebut akan diberikan oleh WhatsApp. Nah, itu menjadi syarat biasanya. Siapapun itu mau WhatsApp, termasuk Telkomsel misalnya yang menggunakan percakapan langsung itu semua bisa dimintai lagi oleh pihak berwajib untuk diputar kembali. Gitu ya. Jadi udah pasti kalau dia langsung berhubungan dengan yang punya aplikasi, ya dia bisa buka semua. Sandi itu tidak berdiri sendiri, mereka yang ya otomatis bisa mengakses itu. Gitu ya. Oke, ya, itu tentang cloud computing. Nanti kalau Anda kunjungi di sini bisa dengar-dengar lagi tadi link YouTube yang saya sampaikan. Itu ada dua, tapi masih bisa lagi. Anda yang misalnya agak-agak masih penasaran dengan cloud computing tersebut masih bisa ngecek lagi yang lain.
Kemudian tentang sekarang sudah 10.51 tentang IoT. Nah ini juga dulu kayaknya saya pernah bikin kuliah umum itu bagaimana perkembangan selanjutnya akibat apa ya, termasuk pemicunya adalah pandemi, kemudian teknologi revolusi industri 4.0, kemudian akibat masifnya teknologi internet, maka banyak sekali teknologi baru yang dipicu. Gitu. Nah, salah satunya ini IoT atau Internet of Things. Ini kepanjangannya ya. Internet of Things. Ini internet ya pengertiannya seperti biasa jaringan global. Things ini berarti barang-barang. Jadi mekanisme yang berjalan di sini bahwa karena adanya internet sekarang ini semua barang itu bisa saling berkomunikasi dan tidak perlu adanya campur tangan oleh manusia. Tidak perlu kita yang kasih konekkan dia, tapi dia secara otomatis bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Gitu. Ini saya kasih lihat. Nah, apa pengertian dari Internet of Things? Ini Internet of Things ini pengertiannya kita ambil dari Wikipedia. Jadi, is a system of interactive computing device, mechanical and digital machines provided with unique identifiers and the ability to transfer data over a network without requiring human to human or human to computer interaction. Jadi di sini dia titik beratnya adalah bagaimana semua peralatan-peralatan itu bisa saling terkoneksi gitu, dan masing-masing pastinya unik ya karena diberi identifikasi terkait peralatan jaringan itu biasanya sudah dibuatkan identifiers yang unik. Artinya ketika ya unik itu berarti tidak ada lebih dari satu yang memiliki identifikasi yang sama. Misalnya kode jaringannya pasti beda-beda. Nah, dia mempunyai ability, kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa membutuhkan orang. Gitu. Dulu ya, saya angkat telepon. Halo. Halo. Tidak bagus jaringan tak kok. Bahasa robot. Halo. Nah, gitu ya. Internet of Things itu seperti itu. Jaringan dari mana yang saling terhubung satu sama lain. Bentar, satu kali lagi. Ya, lagi. Nah, ini baru bersih. Biasa nih. Biasa. Gimana? Iya. Oh, berarti formatnya yang format penulisannya yang mungkin kita gunakan otomatis. Nanti kirim ke sini nanti. Kirim ke sini nanti saya rubah formatnya supaya bukan format otomatis. Gitu. Itu format otomatis maksudnya begini. Misalnya di komputer saya itu lain formatnya, format
waktunya ketika dikopikan di komputer yang lain bisa berubah di tempat lain. Nah, kalau nanti saya rubah menjadi teks biasa, jadi ketika pindah ke sana ya tetap begitu juga modelnya. Begitu. Oke, kirim ya, itu saya rubahkan. Ya. Ya, lanjut ya. Sorry, ada delay. Gitu. Ya, jadi fokusnya adalah things. Semua peralatan itu kemudian ketika terhubung sama internet, dia bisa berkomunikasi. Gitu. Itu Internet of Things. Nah, barang-barang apa saja sih yang termasuk Internet of Things sekarang ini? Saat ini banyak sensor-sensor, banyak peralatan yang kemudian ketika sudah dibuat, dirancang, kemudian muncul itu istilah-istilah smart. Gitu. Ada smart city, gitu. Karena misalnya kalau kita terapkan di smart city itu semua peralatan-peralatan seperti misalnya ada traffic light itu dibuat menjadi pintar juga. Jadi ada sensornya, sensor berdasarkan kamera. Kamera itu akan melihat ketika jalanan tersebut itu kepadatan kendaraannya hanya sekian, maka nanti dia kurangi waktunya lampu merahnya gitu. Nah, jadi dia bisa secara pintar mengambil peran tersendiri. Jadi tidak perlu kita lagi yang set. Nah, rubah waktunya ini, dirubah waktunya dari 5 menit, dari 1 menit menjadi setengah menit saja gitu. Perpindahan lampu merah gitu. Nah, dengan model Smart City, teknologi IoT ini, itu kamera pun disertai dengan kemampuan untuk bisa memilah bahwa mengambil keputusan, data tersebut kemudian dikirimkan ke sensor lain dan bisa mengambil keputusan bahwa ketika kepadatan lalu lintas seperti ini, maka setlah perpindahan lampu merah itu hanya sekian gitu. Nah, itu yang dimaksud di situ. Nah, kalau Anda lihat di sini nih, implementasi dari IoT itu ketika diaplikasikan di smart home, berarti ini rumah pintar nih. Nah, ini ada smart thermostat, jadi ada pengatur suhunya di dalam. Mungkin kalau terlalu dingin dia kasih jadi hangat, gitu. Atau misalnya kalau AC, kita tinggal ngeset dia bahwa saya butuh sekian derajat saja, otomatis nanti AC-nya yang menyiapkan. Misalnya saya masih di jalan nih, saya sudah remote ngeset kamar saya, jalankan AC-nya dari sekarang, kemudian set suhunya sekian derajat, misalnya 25 saja. Jadi saya ketika nyampe nggak usah nunggu lagi kasih jalan AC dulu, nunggu sampai dingin. Tapi di perjalanannya saya sudah bisa remote, mereka bisa beraksi sendiri. Gitu. Ada connected light, jadi lampu-lampu juga bisa di set mau warna merah, mau warna orange, semua bisa kita atur. Dan ini terkoneksi secara internet nih. Misalnya connect dengan smartphone kita. Kemudian ya pintu juga seperti itu ya, kita bisa dipasangkan sensor juga di situ. Ini wearables ya, ada smartwatch, ada gelang pintar, ada smart glass. Jadi bisa banyak di situ yang kita gunakan ya. Terus lanjut ya. Nah, kemudian ini ya, tadi yang smart city
kita juga bisa ngeset kalau misalnya dia IoT itu dalam bentuk smart parking misalnya. Tadi itu termasuk kameranya, dia bisa tahu, memberikan informasi bahwa slot sekian itu ada yang kosong. Misalnya tempat parkir itu kapasitasnya 500, berapa yang terisi, berapa yang kosong. Itu mereka bisa hitung. Itu smart parking. Ada smart waste management, jadi pengaturan sampahnya juga bisa dia set di sini. Ya, tentang sampah mungkin ya bisa milah sendiri atau bisa memberitahu, di ruang sana udah penuh nih sampahnya, harus diambil lagi. Udah seperti itu ya. Jadi ya, ini pasti dihindari, jangan sampai luber-luber misalnya. Gitu. Smart grid, ini meteran listrik. Ini ada banyak ya. Bagaimana tuh nanti next connected health atau kesehatan. Ya mungkin misalnya kalau pasien sekarang itu mungkin lebih stres kalau dia di rumah sakit. Nah, dengan model seperti ini mungkin isolasinya atau perawatannya cukup di rumah saja, tinggal dipasang sensor-sensor dan orang luar bisa memonitor gitu. Misalnya dokter bisa melihat pasiennya semua kondisinya seperti apa. Gitu. Ada smart retail. Nah, smart retail ini mungkin pernah saya perlihatkan videonya. Bagaimana sekarang Amazon kita belanja ya nggak usah pakai kasir lagi, ambil barang otomatis dia hitung, sudah punya sensor sendiri. Sensor tersebut langsung terisi, mengirimkan data ke server, terhitung sekian angkanya, otomatis misalnya mendebet, udah seperti itu. Kita lanjut lagi, bisa jalan. Nah itu tentang Internet of Things ya. Dan teknologi ini bakal semakin kencang ke depannya seiring dengan sudah mulai diberitakan itu bahwa teknologi 5G segera diimplementasi. Teknologi kalau sekarang 4G, kalau nggak salah jadi bulan-bulan 4 itu sudah diimplementasikan lagi untuk Indonesia. Sudah ada beberapa yang sudah dikembangkan menggunakan teknologi 5G. Sekarang kalau mau beli handphone, ya pelan-pelan dulu karena kalau udah keluar lagi teknologi 5G, udah keburu beli yang 4G canggih-canggih, ternyata keluar 5G, langsung ketinggalan teknologinya. Terus apa yang paling signifikan perubahan dari 5G ini? Tentunya kalau di teknologi komunikasi, kecepatan data menjadi salah satu poin plus dari setiap teknologi. Kalau 4G itu bisa mentransfer data sampai 300 Mbps, nah kalau menggunakan 5G ini bisa melebihi dari 1 GB per second. Gigabit ya, bukan gigabyte, gigabit per second. Artinya kalau cuma mau nonton video yang lagi senang drakor misalnya itu enggak betul-betul kita bisa menonton dengan kualitas very high ya, bisa kualitas HD. Gitu. Kita bisa nonton dengan kualitas HD. Nah, otomatis yang kayak yang perkembangan Netflix itu bakal semakin kencang ya.
karena orang semua diarahkan untuk menonton itu kalau punya apalagi TV, smart TV, otomatis bisa nonton besar, kemudian bisa nonton dengan jernih sekali gitu. Nah, ini salah satu perkembangan dari ketika teknologi 5G ditemukan. Kemudian apalagi yang dipicu kalau misalnya 5G? Karena tadi kecepatan datanya yang kencang, sehingga teknologi sensor juga akan otomatis semakin berkembang. Bagaimana video-video pintar sekarang itu bisa semakin bisa berfungsi. Misalnya kalau dipasang di tempat-tempat umum langsung mengidentifikasi seorang karena kecepatan datanya. Ketika kamera disorot ke muka orang udah langsung bisa ketemu, connect database ke server untuk melihat, oh si A ini tinggal di sini, golongan darah sekian, golongan darah O misalnya, kemudian semua identitasnya bisa langsung diketahui itu. Nah, ini artinya akan berkembang juga teknologi CCTV semakin jauh lebih baik. Itu pembacaan misalnya nomor polisi udah langsung ketahuan lewat di jalan raya satu kali disorot sama kalau sudah masuk di dalam kameranya CCTV udah langsung ketahuan karena kecepatan data yang terkoneksi masuk ke server itu jauh lebih cepat. Ini teknologi 5G gitu. Tentunya ini nanti ketika karena basisnya 5G itu adalah kecepatan, otomatis teknologi komputerisasi jauh semakin berkembang, sensor-sensor juga semakin berkembang, orang yang ini semakin dimanjakan untuk mengakses data-data multimedia, termasuk pula teknologi hologram. Kalau hologram saat ini masih sulit ditransmisikan karena besarnya file, dengan munculnya 5G, arah pengembangan teknologi hologram akan jauh lebih sangat berkembang pesat lagi. Jadi yang sekarang misalnya ini kita laksanakan pembelajaran melalui online, next untuk praktek-praktek itu karena ditransmisikan datanya dengan menggunakan hologram, semuanya bisa berjalan lebih smooth karena speed internet, speed jaringan yang jauh lebih cepat. Gitu ya. Saya sambil cerita ini kalau ada yang mau bertanya atau mau komentar silahkan. Itu apa lagi ya materinya? Itu terkait Internet of Things. Kalau misalnya masih tidak puas dengan apa yang saya jelaskan, jelas kalian tahu keyword dari Internet of Things ini banyak sekali sumber-sumber di internet, Anda bisa buka kemudian bisa pelajari. Tuh. Nah, selanjutnya tentang entrepreneurship, jadi wirausaha, kemudian dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang saat ini semakin pesat ini, nah ini ekonomi kreatif semakin banyak bertumbuh ya. Ya, ada yang memang memproduksi barang kemudian menjualnya, kemudian ada yang sekedar fungsinya, ya mungkin sering dengar dengan istilah dropship, nah itu juga bisa berkembang seperti itu. Ada yang mengimpor barang, gitu. Di sini saya akan komentari dulu. Ini nanti tentang ekonomi kreatif ini nanti ada hubungannya dengan ini ya nanti apa namanya design thinking. Nanti saya arahkan ke situ. Kemudian mengenai finansial teknologi ini atau
sekarang ini teknologi, contoh dari teknologi finansial ini, misalnya pembayaran dengan non tunai, hanya diberikan barcode-nya saja, kemudian kita bisa bayar sesuatu. Teknologi e-pay, gitu. Apalagi ada banyak teknologi pembayaran sekarang ini menggunakan teknologi vintage ini. Sampai yang mau bikin pinjaman, ya kita tidak perlu ketemu sama orang lagi, kita tidak perlu datang ke bank, dan otomatis di-apply melewati secara online saja. Gitu. Kemudian ada identifikasi usaha berbasis IT. Kalian bisa baca-baca di sini di dalam e-learning kita. Saya bilang dulu ini annotation, ada coret-coretannya. Race. Annotation. Nah, ini ada banyak di sini, bisa dibaca-baca terkait konsep entrepreneur. Kemudian kalau ada istilah ekonomi kreatif ini, sekarang memang ekonomi kreatif ini lebih banyak diarahkan karena munculnya startup. Ya, sorry ya, ini terputus. 11.13. Nah, saya lanjut ya. Ini masih terkait ekonomi kreatif. Anda bisa baca-baca di sini ya. Ya, termasuk hubungannya dengan IT di sini. Ya, kalau sudah ada ekonomi kreatifnya, karena sosial media sekarang berkembang pesat, maka kita juga harus ngeh dengan istilah dengan sosial media marketing. Gitu. Kenapa demikian? Karena sosial media marketing ini tidak hanya dibutuhkan oleh misalnya orang yang punya jualan ya. Tidak hanya dibutuhkan untuk orang yang jualan, tapi sebenarnya semua perusahaan termasuk instansi pemerintah itu harus juga masuk dalam sosial media marketing. Kenapa demikian? Dulu mungkin pernah saya sampaikan bahwa Indonesia itu pengguna Facebooknya sudah ada 161 juta gitu. Jadi sudah 70% dari hampir ya ada 60-70% penduduk Indonesia dari seluruhnya itu terkoneksi dengan Facebook dan sosial media yang lainnya. Nah, tentunya ini kebutuhan untuk mensosialisasikan sebuah produk kah, atau mensosialisasikan sebuah kebijakan. Misalnya ini kalau kebutuhan untuk pemerintah, bagaimana dia mengkomunikasikan mengenai vaksin itu. Gitu. Karena kalau vaksin ini tidak disampaikan dengan baik atau sosialisasinya tidak bagus, maka ya begitu kenyataannya. Ada yang nolak, ada yang setuju, gitu. Nah ini bisa berakibat ke implementasi sebuah kebijakan yang tidak berlangsung dengan baik. Nah, apalagi nih misalnya di level perusahaan, perusahaan itu tidak mampu memberikan mengkomunikasikan ke pelanggannya bahwa ini loh
saya punya layanan seperti ini, layanan yang baik ini dibanding kompetitor yang lain. Jadi sebagus apapun kita punya produk, sebagus apapun kita punya layanan, tapi kalau orang tidak tahu ya tidak akan dikunjungi, atau misalnya kalau hubungannya dengan perdagangan berarti tidak akan dibeli. Gitu. Nah, semuanya harus dikomunikasikan dengan calon customer, dengan customer yang targetnya bagaimana mendapatkan customer baru dan bagaimana mempertahankan customer yang ada sehingga dia menjadi loyal. Nah, itu fungsi-fungsi sosial media marketing, banyak sekali fungsinya di dalam sini. Gitu. Nah, di sini memang ini kita arahkan untuk ekonomi kreatif ya, termasuk startup itu karena pekerjaan-pekerjaan sekarang yang settingannya pekerjaan kantoran itu secara jumlah mungkin tidak bisa menampung jumlah angkatan kerja yang ada. Artinya semua orang dituntut untuk jauh lebih kreatif. Tuh, gitu ya. Nanti ya, bisa dibaca nih saya kira ini profesi-profesi dari IT yang bisa ditawarkan ya, startup, desain grafis, penulis artikel, SEO atau search engine optimization. Tadi itu yang saya bilang ya mengenai social media marketing. Nah, ini sekarang ini termasuk profesi yang paling dibutuhkan, memang masih banyak juga yang belum tahu apa fungsinya mereka. Tapi ketika kita kuat di SCM ini menjadi nilai tambah loh, gitu. Karena semua orang sekarang ketika mau berpengaruh, ya harus kuat di sosial media. Level-level kalian mungkin kalau ada yang membanggakan diri bisa ini bisa itu ya belum otomatis kalian percaya. Mungkin kalian bakal lihat berapa dulu dong ininya followernya, bener nggak? jangan sampai cuman ngomong-ngomong doang itu sementara followernya masih rendah gitu. Jadi yang mengatakan ahli itu seperti itu sekarang itu. Mungkin ada yang muda tapi punya follower ini artinya daya tawar mereka sudah meningkat, atau brand personal brand seseorang itu dia sudah bangun, walaupun misalnya taruhlah dia masih kuliah atau masih sekolah malah gitu. Ya, kalau mungkin nanti ada yang tanya kok Bapak enggak bikin seperti itu ya. Ya memang ini terkait juga masalah prioritas. Gitu. Hal-hal seperti itu juga memang harus kita tekuni. Kalau misalnya kami ini, misalnya seperti saya ya, betul-betul harus menempatkan dulu prioritas karena masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang kita harus laksanakan. Tapi kalau model-model kalian, ya salah satunya karena waktunya masih jauh lebih luas, lebih lowong. Saya kira model sosial Anda jauh lebih mendukung untuk konsep seperti itu. Nah, itu tentang sosial media marketing. Kalau Anda pelajari lagi nanti ya secara mendalam, mungkin ada yang lebih serius tentang sosial media marketing. Banyak sekali materinya tertuang di dalam internet. Di internet memang sih enggak tuntas, tapi dari sekian banyak narasumber kita bisa ramu semua itu. Bagaimana kemudian sebuah sosial media marketing itu membutuhkan ada beberapa apalagi keahlian di dalamnya. Gitu. Kalau sosial media saja ada yang khusus bikin grafisnya, mendesain tampilan, ada yang khusus bikin caption. Itu juga menjadi spesialis loh. Tidak sekedar membuat tulisan-tulisan saja kemudian mengupload atau mengambil foto kemudian mengupload. Semua itu
punya spesialisasi dan kalau diseriusi memang ada analisa, ada explore. Kalau bahasa di orang apa yang sering di sosial media, mereka selalu bikin riset. Jadi bagaimana mereka bisa meriset, mengetahui kebutuhan seseorang itu untuk kemudian dia carikan solusinya. Tuh. Nggak terasa ya 11.21 udah 11.30-an. Kalau kita lanjut bisa nggak ya? Kita lanjut aja. Masih ada nih satu. Nah, ini nih saya sering janjikan. Kalau tadi itu mengenai pelajaran, kalian bisa simak di dalam e-learning kita. Nah, kali ini sekarang ini design thinking. Design thinking ini terkait apa lagi namanya? Membangun soft skill. Gitu. Namun sebelumnya saya bahas ini, saya mau tampilkan lagi. Nih. Tuntutan kompetensi abad 21 itu terbagi atas 3 kelompok besar. Learning skill, kemudian literasi skill, dan life skill. Nah, ketiganya ini harus kita buat diri kita untuk pantas memiliki kemampuan seperti ini, ketiga kemampuan ini. Ya, learning skill, literasi skill, dan life skill. Nah, di learning skill ini ada namanya critical thinking, bagaimana kita bisa berpikir secara kritis, jadi agak mendalam gitu, nggak hanya melihat atas-atasnya. Karena kalau enggak seperti ini, ada orang yang share informasi yang salah saja, Anda otomatis mungkin ya bisa saja percaya atau kemungkinan bisa juga menjadi penyebar dari pesan tersebut. Itu karena kita tidak memiliki critical thinking, berpikir secara kritis gitu. Dan ini bahaya sekali ya. Nah, apalagi sekarang kalau undang-undang ITE kita jadi penyebar saja itu juga bisa jadi terdakwa. Jadi kita harus berpikir kritis, bisa melihat permasalahan itu dari berbagai sisi. Kemudian harus kreatif, kreatif, otomatis kemampuan belajar kita harus jauh lebih kreatif, berbagai macam model kita bisa gunakan gitu. Karena sekarang terbuka berbagai literasi-literasi yang bisa kita pelajari. Kemudian harus bisa kolaborasi. Nah, tidak zaman lagi kita hanya bekerja sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Mencari teman-teman yang saling mendukung, jangan bergaul sama teman-teman yang tidak mendukung Anda atau tidak membawa kebaikan bagi Anda. Saya kira ini juga tertuang kalau di agama kita ya, kita disuruh berteman dengan orang-orang yang memberi manfaat. Kemudian communication. Nah, communication juga ini harus kita bina sebaik mungkin. Bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang, bisa berkomunikasi, bisa berbicara dengan berbagai tingkat orang. Nah, ini di communication. Kemudian literasi skill. Bagaimana kita bisa memanfaatkan ini media yang ada sekarang terkait informasi-informasi, media-media internet, dan teknologi yang semakin berkembang saat ini untuk mendukung kemampuan kita. Gitu. Jadi ya jangan menjadi korban dari informasi, tapi kita justru memanfaatkan informasi ketiganya ini, media dan teknologi ini, untuk meningkatkan skill kita, untuk kebutuhan kita. Itu kemudian yang terakhir adalah life skill. Life skill ini yang kita memang harus punya leadership,
Dan semua ini saya kira banyak sumber-sumber yang kita pelajari bagaimana kita bisa menjadi leadership ya. Kemudian secara sosial bagaimana kita juga bisa berempati dengan keadaan-keadaan sosial. Fleksibel, fleksibel nggak boleh kaku gitu. Kalau kaku sekarang ya otomatis ditinggal. Misal kita sekarang ini memang zaman fleksibel, fleksibel dalam artian ketika ada sesuatu itu tidak kekeh atau terlalu teguh dengan satu itu karena ya perubahan sekarang juga terlalu cepat ya. Jadi kita mesti fleksibel gitu. Dari teknologi A ke B itu ya kita gampang bisa mudah beradaptasi. Itu salah satu apa yang dimaksud dengan fleksibel. Productivity. Nah, ini juga productivity kita harus jaga untuk tetap produktivitas. Apa lawannya produktivitas ini ya? Ketika kita ternina-bobokan dengan entertainment, banyak main game, kemudian mungkin banyak menonton, dia aksinya hanya main entertainment terus, gitu. Nah, padahal seharusnya kita fokus bagaimana membangun produktivitas kita. Yang tidak tahu saja menulis, ya belajar menulis. Karena itu nanti memperkaya. Semakin otak itu semakin sering kita latih, maka dia semakin tajam. Itu inisiatif. Nah, inisiatif juga artinya ya kita juga tidak boleh dengan apa lagi kalau bahasa kalian ini jangan terlalu acuh gitu. Harus punya inisiatif, mencoba menjadi solutif terhadap suatu masalah. Itu yang dimaksud dalam inisiatif ya. Nah, ini ketiga skill yang kalian harus tetap bangun. Nah, saya masuk ke dalam ini design thinking. Nah, design thinking ini apa sih sebenarnya design thinking? Ini design thinking sebenarnya sih saya juga belajar dari beberapa dosen yang bikin pembelajaran online, beberapa profesor. Kemudian saya ikuti skema-skemanya dengan memahami apa yang disampaikan. Jadi design thinking ini adalah sebuah metode yang berangkat dari orang-orang IT biasa gunakan. Gitu. Termasuk startup itu meng-create sesuatu, dia berangkat dari design thinking. Nah, kita lihat bagaimana design thinking itu bisa seperti itu. Nah, lewat. Nah, apa itu design thinking? Aduh. Kalau kami misalnya di IT itu ya masih menggunakan Wikipedia, salah satu untuk memberikan definisi sebuah istilah ya. Nah, kalau di Wikipedia ini dia tuliskan bahwa design thinking itu refers to the cognitive, strategic, and practical process by which design concept. Terus lagi ya, saya lanjut. Ini jaringan saya nggak bagus. Nah, di sini ini bagaimana membuat sesuatu atau menelaah, menganalisa sesuatu, kemudian membuat sebuah konsep berdasarkan konsep desain, gitu. Konsep desainer sebenarnya yang diangkat ini. Desainer itu yang menggambar, membuat misalnya kalau desainer baju dia bikin baju yang bagus, ya mereka langsung beraksi gitu, membuat sketch dulu gitu. Nah, di sini design thinking ini jadi
arah untuk merancang menghasilkan produk baru itu, baik itu misalnya ya produk baru, gedung kah atau mesin-mesin, itu dia berdasarkan konsep bagaimana model desain itu bekerja. Gitu. Nanti akan ketahuan bagaimana langkah-langkah strategiknya, bagaimana prakteknya. Nah, ini nah, salah satu design thinking itu kenapa diangkat gitu, kenapa bisa kita gunakan, kenapa bagus digunakan, karena dia itu berangkat dari user center. Jadi masalah sebuah bagaimana memecahkan sebuah masalah itu dia berangkat dari siapa sih yang menjadi pengguna gitu. Itu bukan misalnya saya mau merumuskan sebuah kebijakan, saya tidak berpikir sendiri di level saya. Misalnya saya sebagai dosen, kemudian saya mau mencari bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah pembelajaran tentang taruna. Saya tidak boleh berpikir membangun sebuah kebijakan itu berdasarkan pola pikir saya sebagai dosen. Tapi saya harus berada di posisi user sebagai pengguna atau berada di posisi taruna untuk mencari pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini fokus dari design thinking. Gitu. Nah, kemudian fokus-fokus design thinking itu seperti apa? Ya tadi user center. Kemudian ini design thinking itu tidak jadi kalau istilahnya talk less, do more gitu. Jadi dia lebih banyak doing-nya daripada berpikirnya. Gitu. Jadi actually design thinking is more about doing. Lebih banyak bekerjanya and less thinking, sedikit berpikirnya gitu. Kenapa seperti itu? Ini berdasarkan model seorang desainer yang merancang produk. Kalau merancang produk itu mereka ya mungkin diam-diam aja langsung menggambar, bikin sketch gitu. Langsung kalau desainer baju langsung bikin sketch gitu. Nggak banyak ngomong. Kalau dia banyak ngomong justru ini desainernya itu nggak bakalan jadi gitu. Nah itu rule dari design thinking. Nah, tapi walaupun begitu ya kita berangkat dari model sebagai desainer, tapi kalau dibuat perbedaan konsepnya sekarang menjadi design thinking, apa sih perbedaan antara seorang desainer dan design thinking ini? Gitu. Kalau desainer itu making people want things, gitu. Jadi bagaimana membuat orang menginginkan sesuatu. Jadi kalau saya bikin ada batu gitu, batu ini, taruhlah batu akik. Batu akik itu kalau belum kita buat polanya, belum dipercantik, belum kita desain seperti apa, mungkin orang lewat-lewat aja begitu, nggak bakalan mau. Tapi ketika batu tersebut didesain, kemudian dipercantik menjadi sesuatu yang lebih ya mengundang perhatian lah. Nah, maka orang yang tadinya tidak mau, tapi akhirnya menjadi mau dengan barang tersebut. Nah, itulah menjadi perbedaan di design thinking justru making things bagaimana membuat barang yang people want, gitu, yang orang maukan. Gitu. Bagaimana membuat sesuatu tetapi yang orang butuh. Gitu. Bukan sekedar bikin-bikin aja yang belum tahu kita belum tahu apakah orang memang butuh ini barang atau tidak gitu. Karena banyak orang yang salah kaprah gitu ya, bikin sesuatu tapi sebenarnya orang nggak butuh, makanya nggak laku gitu. Nah inilah design thinking. Kemudian kenapa sih perlu design thinking? Nah design thinking ini sudah banyak contohnya barangkali yang lalu. Kalau kita tidak kreatif,
tidak mau belajar dari sebelum-sebelumnya, ya bakal tertinggal. Salah satu contoh ini adalah ya bagaimana misalnya Nokia itu dilibas sama keberadaan Android gitu. Bagaimana sebuah perusahaan yang eh, apa Bluebird bisa dilibas oleh keberadaan Gojek, itu juga salah satu karena eh, dia tidak merasa bahwa oh Gojek ini ancaman gitu. Dia tidak tahu kalau ternyata di masyarakat itu ada sebuah kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan tersebut bisa dieksplor, kemudian diberikan solusi, nah itu bisa menjadikan alternatif orang untuk berpindah dari menggunakan taksi ke Gojek. Nah, ini yang salah satu membuat kenapa design thinking itu penting. Kata Om Einstein, insanity doing the same things over and over and expecting different result. Mudah-mudahan ada yang tahu bahasa Inggrisnya ini. Sebenarnya kita kalau di kelas ini bisa lebih interaktif ya, tapi karena waktunya agak mepet, saya langsung simpulkan. Jadi adalah kebodohan mengerjakan sesuatu itu ya dari kemarin begitu, besoknya masih begitu juga, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Gitu. Saya kira ini salah satu pemikiran yang agak ya gimana ya. Kalau mau berubah ya harus ada perubahan juga yang harus kita laksanakan. Gitu. Ini harapan yang sia-sia sebenarnya karena berharap hasilnya beda, sementara yang dilakukan hanya itu begitu saja, terus tidak ada perubahan. Gitu. Kemudian kenapa kita perlu design thinking? People, ya masyarakat sekarang adopt new technology. Sekarang ini sudah menggunakan teknologi baru. Kemudian selalu mencari butuh dengan solusi-solusi baru dan harapan yang terus berkembang. Gitu. Yang tadinya cukup 5, yang tadinya saya cukup punya mobil lah, mobil Avanza, berkembang lagi gitu. Itu salah satu sifat manusia ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa design thinking dibutuhkan. Kemudian masalah lainnya ini kalau di industri misalnya ada produk yang diciptakan tapi tidak mampu berdaya saing tinggi. Ya, itu tadi misalnya ada pilihan Nokia, kemudian ada Android. Nah, Android dengan berbagai macam fasilitasnya dia banyak bisa memberikan solusi kepada penggunanya, otomatis Nokia ditinggalkan. Gitu. Kalah bersaing lah dia. Kemudian bagaimana cara membuat inovasi baru tapi tidak melawan regulasi. Ya, misalnya kita membutuhkan sebuah kebijakan baru, kemudian misalnya ini kita mau bikin event, tapi ada corona. Nah, itu gimana tuh seperti itu. Nah, ini yang termasuk menjadi masalah ketika kita membuat inovasi baru tapi tetap sejalan dengan regulasi. Nah, disinilah salah satu juga kebutuhan dari design thinking. Itu. Kemudian apa yang harus dilakukan agar dapat segera keluar dari krisis yang dihadapi. Ini juga masalah-masalah dalam perusahaan ya. Misalnya pelanggannya juga turun dari hari ke hari, itu apa yang harus dilakukan, bagaimana membuat perubahan yang bisa cepat namun tepat dan selamat. Jadi ini salah satu permasalahan-permasalahan yang sering melingkupi dunia usaha itu. Nah, design thinking kita bisa gunakan untuk memecahkan menjadi solusi terhadap permasalahan seperti ini.
Nah, apa risiko tanpa metode design thinking? Ini risikonya kalau kita tidak menggunakan ini, ya hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Terutama dari kacamata pengguna ya. Seperti yang tadi, ketika saya bikin kebijakan tapi berdasarkan pola saya, berdasarkan tempat duduk saya, bisa jadi tidak sama dengan bukan itu yang dia butuhkan penggunanya. Kemudian masalah kompleks tidak menemui solusi yang optimum. Nggak ada jawaban lah. Kemudian kalah bersaing, tidak bisa keluar dari ya posisi itu aja tuh. Karena biasanya kita udah nyaman di situ, ya di situ sudah nyaman, tapi tiba-tiba terbalik, kemudian susah untuk bangun lagi. Misalnya tiba-tiba ditinggalkan pelanggan gitu. Nah, gitu ya. Nah, apa elemen penting dalam design thinking? Nah, ini elemen-elemen yang penting di dalam desain. Pertama adalah people-nya. Dia berfokus kepada orangnya, berfokus kepada user. Kemudian harus butuh kreativitas tinggi, hands on ini langsung bekerja, langsung dilaksanakan. Kemudian iteratif ini diulang. Jadi akan berulang kembali ke starting dari awal, ini berputar terus. Gitu. Itu konsep dari design thinking. Nah, sudah mau jam 12. Tanggung sekali nih. Tapi cukup inilah. Ini ketiga ini sudah sangat ini. 4 slide lah lagi. Jadi tadi itu prinsipnya elemen pentingnya adalah people center. Jadi ketika menemukan sebuah masalah atau siapapun yang akan diberikan solusi, itu harus berangkat dari people center atau si customer-nya, penggunanya, gitu. Apa sih yang mereka butuhkan dan apa yang mereka ingin lakukan. Nah, ini yang harus digali dari sebuah komunitas ketika kita mau mencari solusi. Kemudian harus empati. Empati ini yang menempatkan diri kita ke posisi customer tersebut. Kalau kita tidak tempatkan diri kita di posisi tersebut, ya nggak bisa. Misalnya ada pimpinan yang agak bingung, berarti kita harus tempatkan juga mencoba diri kita berada di posisi mereka. Ketika di posisi mereka, apa sih yang bermasalah kalau saya di posisi ini? Gitu. Nah, ini menjadi fokus dari people center ini, gitu. Ya, ini salah satu model riset. Jadi seorang yang mau menyelesaikan masalah itu harus masuk atau memiliki empati dan langsung kepada orangnya gitu. Kalau misalnya customer pelayaran, berarti kita harus masuk di customer pelayaran gitu. Mereka itu butuh apa sih sebenarnya? Apa masalahnya? Gitu. Kemudian ya kita harus langsung berinteraksi, bertanya gitu. Tentunya ya semakin peka, semakin terbuka informasi yang dia keluarkan, otomatis lengkap sekali kita punya data tentang apa sih yang dia butuhkan oleh mereka, apa harapan mereka, gitu. Kemudian kreatif. Nah, kreatif ini harus dibangun dengan melihat sesuatu itu dari berbagai sisi. Nah, sering orang sebut bahwa berpikir out of the box. Nah, ini seperti ini juga. Ya, yang kita kembangkan adalah highly kreatif, gitu. Bagaimana kita bisa melihat sesuatu itu memberikan stimulus itu dari perspektif yang berbeda-beda, gitu. Jangan hanya fokus, kalau misalnya kalau pandemi sekarang, kalau dari sisi ekonomi ini, semua nggak boleh kita halangi.
Gitu. Ya, itu artinya berpikir masih dari satu sisi. Tapi kita harus berpikir, oh bagaimana sih ekonomi tetap jalan, tetapi kesehatan misalnya tetap nomor satu juga. Kemudian berbagai hal lagi yang bisa diramu di dalam sini. Gitu. Jadi kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Gitu. Tidak hanya melihat dari satu perspektif. Gitu. Ya, ini berpikir kreatif dan inovatif merupakan kunci memandang sesuatu dari berbagai sudut yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Gitu. Karena kebiasaan berpikir kita itu kan udah terbangun dari zaman dulu, terlalu fokus kepada masalah. Gitu. Padahal masih banyak lagi model-model atau hal-hal yang bisa berpengaruh menjadikan masalah tersebut. Gitu. Kalau kita langsung ke fokus itu, maka yang penyebab-penyebab di luarnya ini yang kadang terlupakan. Ya, itu yang dimaksud dengan highly kreatif. Kemudian hands on. Nah, ini ada clue-nya ya. Stop discussing and start working. Gitu. Make ideas tangible. Jadi buat idenya itu menjadi nyata. Kemudian bikin prototipenya kalau perlu. Gitu. Dites apa yang menjadi target-target kita, benar nggak bisa kita gunakan gitu. Bikin sebuah skenario gitu. Nah, ini eksperimennya trial and error. Error itu ya memang harus ada seperti itu karena untuk mengetahui bisa memastikan bahwa itu ampuh atau tidak ya memang kita harus coba dan kita lihat apa yang terjadi, apa errornya. Ini. Gagal berkali-kali adalah sesuatu yang diharapkan karena merupakan bagian dari proses. Gitu. Ya mungkin sering disampaikan ya bahwa Einstein itu siapa ini yang bikin bola lampu itu ya gagalnya ribuan kali, akhirnya nanti di bagian terakhir baru dia bisa menghasilkan lampu gitu. Nah ini prinsip dari hands on ya. Kemudian iteratif. Nah, iteratif ini sebenarnya pengulangan ya. Jadi tadi itu sudah ada people center, kemudian highly creative, kemudian hands on atau dijalankan. Kemudian ada iteratif. Iteratif ini yang harus ada karena akan kembali lagi itu menjadi siklus. Jadi akan tercipta perbaikan terus-menerus. Digali informasinya, langsung ke penggunanya, dipikirkan secara kreatif apa bagus solusinya. Setelah ditetapkan, oh yang udah kasih gini aja, langsung dijalankan hands on. Kemudian iteratif. Iteratif ya begitu, karena dia prosesnya akan berulang terus. Gitu. Sehingga ketika ada masalah, bisa update terus. Gitu. Yang bermasalah banyak sekali perusahaan karena tidak update. Merasa ketika sudah di atas dia tidak tahu ternyata tetangga kita, pesaing kita ini sudah mulai jauh lebih baik. Karena dia belajar dari kesalahan, belajar terus. Yang sudah baik dia tingkatkan lagi, mendekati kebutuhan dari customer-nya, mendekati kebutuhan dari orang-orang yang diberikan solusi. Gitu. Nah, itu ya. Design thinking ini bukan hanya satu orang ya, sebenarnya semakin banyak orang itu akan tercipta jauh lebih banyak kreativitas. Gitu. Nah ini siklus bagaimana design thinking bergerak, mulai dari ideanya dibangun, di launching, learn, dipelajari lagi apa yang ada masalah, oke, dibuat lagi, ini siklusnya. Jadi itu tadi iteratif. Gitu ya. 11:51. Nah gitu ya. Sini masih ada sih sebenarnya beberapa slide lagi, tapi secara konsep dari design thinking ini adalah kurang lebih yang tadi saya sampaikan.
Jadi dia fokus ke customer-nya, fokus ke penggunanya gitu. Sehingga nanti hal-hal yang kita putuskan itu bisa betul-betul persis dengan apa yang mereka butuhkan. Nah, ini quote terakhir, teruslah gali dan dalami masalahnya, kemudian nanti carikan solusinya. Gitu. Dan ketika kita mencari solusi, tidak usah takut-takut, benar nggak ini? Nah, tapi tulis aja, kemudian langsung jalankan, kita lihat apa pengaruhnya gitu. Daripada hanya berhenti kepada berpikir, tidak bergerak sama sekali. Gitu ya. Karena sekarang udah 11.52, Ya, Pak. saya kira bisa mewakili itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana Pak Jerim? Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Hmm. Tidak ada, Pak. Nah, Mungkin nah, dipelajari lagi, Pak. ya itu ya mudah-mudahan ingat design thinking tadi itu bisa menjadikan inspirasi buat pengembangan apalagi bawang makna. Dia kalau Ya, lihat Pak. lihat kok kemarin minggu lalu penjualan saya sekian, kok ini minggu kurang lagi ya. Oh, coba ditanya deh, coba kirimkan ke Ida dulu. Ida, coba cek dulu nih. Oh, nanti Ida sampaikan, oh ini terlalu asin atau apa gitu. Oh ini banyak yang lembab. Ah itu jadi info lagi. Kemudian diperbaiki lagi nih, cari solusinya. Oh Ya, Pak. mungkin di proses ini nih, oh proses penjemurannya apa lagi gitu. Tapi itu salah satu salah satu Ya, Pak. contoh. Itu berbagai macam bidang pekerjaan saya rasa bisa kita gunakan dengan seperti itu. Di sekolah seperti ini misalnya, ketika mau bikin sebuah kebijakan, kalau saya hanya duduk sebagai perwira kompi saja kemudian bikin, oh pokoknya taruna nggak boleh keluar, gitu. Nah itu artinya berpikir dari sisi perwira kompinya saja, tapi tidak melihat dari tarunanya. Harusnya dia lihat kenapa sih taruna misalnya mau keluar, apa sih yang mereka butuhkan? Oh mereka itu ternyata jam-jam sekian lapar, gitu. Oh ternyata apa? Dia butuh makanan jam-jam sekian lagi karena makannya terlalu sore, jadi jam-jam 9 lapar lagi. Itu termasuk misalnya yang kalau digunakan design thinking itu semua dibikin sebagai pertimbangan. Kita seakan-akan menjadi tarunanya kemudian memutuskan apa sih solusi supaya tarunanya bisa dibentuk sesuai dengan tujuan. Nah, itu seperti itu. Ya, gitu ya. Sekarang udah 11.54 nih. Udah banyak sebenarnya kita bisa diskusikan, nggak terasa 2 jam. Ya, ternyata sisa sedikit kita. Ini saya rekam, nanti saya taruh lagi di apa lagi namanya di e-learning kita tadi. Next kalau mau butuh-butuh mau ulang-ulang lagi silakan lagi. Oke, karena waktu juga yang harus kita berpisah dulu. Semoga bisa mengerjakan nanti ujiannya ya. Next kalau ada apa-apa yang perlu didiskusikan segera ditanyakan lagi, nggak masalah. Walaupun kita sudah lewat dari semester juga nggak masalah. Domain website kita yang kita sudah bentuk kemarin, ada yang mau bikin praktek lagi, lanjut terus gitu. Supaya bisa tahu gitu. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.